Poin yang ketiga adalah tidak ada orang yang tahu kematian. Tidak ada orang yang mengetahui. Tidak ada orang yang mengetahui saat kematian. Itu yang ketiga, setuju juga lah. Yang keempat, nah ini ada istilah firasat kematian. Firasat itu adalah perasaan menjelang kematian. Firasat kematian. Dan yang kelima, ini bahasannya tentang tahapan mati. Tahapan mati. Nah, ada 3 tahapan mati ini. Pertama adalah sakaratul maut. Sakaratul maut. Yang kedua adalah namanya ihtidor, Pak. Ihtidor ini terjemahnya adalah ketika ruh meninggalkan tubuh. Itu ihtidor, meninggalkan tubuh. Dan yang ketiga adalah mati beneran ya. Kemudian barzah. Barzah itu adalah alam kubur. Ada 4 poin tentang alam kubur yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tentang kegelapan kubur. Jadi di kuburan gelap tidak seperti di sini terang. Kegelapan kubur. Nah, yang kedua adalah himpitan kubur. Itu semua orang akan dihimpit oleh kubur sampai tulang-tulang itu gemetar. Karena cepat, jangan dulu nih himpitan kubur ya. Yang kedua, yang ketiga ada nanti tahapannya fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat di arti mudah yang cepat, ini tentang azab dan nikmat. Ada azab, ada nikmat, tergantung orangnya. Nah, sekiranya ini bahasa kita kalau tamat ya alhamdulillah. Jadi kesimpulan, kalau kesimpulan sudah selesai Pak. Cuman kalau mengaji kesimpulan dulu selesai kita tidak menarik ya. Nah, pertama tentang kematian menurut hadis, berapa lama manusia hidup di dunia? Jawabannya tidak sama. Jadi kalau kita melihat sejarah umat yang mana dulu, ya misalkan para nabi itu rata-rata usianya di atas 100 Pak. Ada yang 100 tahun, ada yang 200, bahkan Nabi Adam alaihissalam itu diperkirakan hampir 1000 tahun usianya. Yang mungkin beberapa tahun sampai 1000 tahun. Nah, kemudian kalau menurut Nabi, hadis Nabi, umumnya manusia itu lamanya 60 sampai 70 tahun. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Amal ummati baina sitin wa sab'in wa aqalluhum majajuju dalika. Umur umatku, umat Islam itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melampaui dari 70. Jadi yang melebihi ada, cuma lebih sedikit daripada yang umumnya. Ini kalau menggunakan bahasa modern itu namanya usia harapan hidup. Itu rata-rata antara 60 sampai 70. Ini Bapak di sini kebanyakan 60 lebih Pak. Udah saatnya ini. Berapa waktunya ya, tinggal siap-siap saja. Tinggal nunggu waktu. Kalau yang di atas 70 itu sudah mendapat bonus ya. Ada subsidi silang. Kan ada yang 60 sudah meninggal dunia, nah umurnya diberikan bagi mereka yang melampaui 70. Subsidi silang. Tapi ya ini Nabi menyebutkan antara 60 sampai 70. Dan ternyata kalau kita tanyakan kepada BPS Pak, Badan Pusat Statistik, ternyata begitu.
Kalau orang Indonesia ya, umat Islam, kalau orang Eropa, orang Amerika itu 85 tahun. Makanya Donald Trump masih hidup. Ya, sebentar lagi juga meninggal, Pak. 80 lebih usia dia itu kan. Nah, itu orang kafir emang. Tapi kalau orang Islam itu 60 sampai 70 tahun. Sebagian kecil ada yang di bawah 60 tahun dan juga ada yang di atas 70 tahun. Tapi ini usia rata-rata. Jadi kalau kita menggunakan grafik itu ada namanya Pak distribusi normal Pak dalam statistik itu mereka. Nah ini kan. Jadi ini di sebelah kirinya tuh di bawah rendah terus meningkat ke puncak dan turun lagi. Nah ini artinya 60-70 ada di yang paling banyak 70 ke atas sedikit seperti di bawah 60. Ya ini jadi. Nah kalau kita melihat sabda Nabi ini, ternyata usia hidup manusia itu memang sebentar ya. Kalau kita bandingkan dengan usia benda-benda langit aja, ini kita mengetahui Pak ada bintang yang usianya sudah ratusan tahun, ada yang sudah sejuta tahun, bahkan katanya Pak ada bintang literally yang sejak diciptakan sampai hari ini cahayanya belum sampai ke bumi, sudah ribuan tahun untuk menembus jagat raya belum sampai ke bumi. Jadi usia manusia itu ternyata jauh sekali dibandingkan dengan usia bintang. Ya. Nah kemudian kalau nanti dihubungkan dengan manusia setelah mati di alam barzakh, kemudian juga di akhirat, ini tidak ada apa-apanya. 60-70 tahun. Maka sebagai sebagai peringatan, maka tidak logis dan tidak normal kalau manusia itu hanya berjuang untuk yang sebentar itu, merupakan untuk yang lama. Nah, tetapi menurut fakta kenyataan sebelum manusia itu meninggal dunia biasanya mengalami penurunan kekuatan ya, penurunan kesehatan. Jadi penglihatan kita menurun. Nah, mungkin Bapak sekarang pakai kacamata, Pak dulu tahun 80 tidak pakai kacamata, masih muda ya. Tahun sekarang kalau kita jalan kaki goyang-goyang, Pak dulu bisa lari, tidak goyang-goyang kan. Jadi ada perubahan atau penurunan secara kekuatan. Kesehatan juga demikian. Nah ini sebagai apa? Sebagai pengingat aja. Di dalam Al-Quran surat Fatir 37, nah ini surat Fatir 37 ini menarik untuk kita bacakan. Allah memberikan peringatan kepada manusia begini. Awalam yu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akum nadhir. Allah menyampaikan peringatannya kepada orang yang masuk neraka. Bukankah kamu dulu sudah diberi umur yang cukup untuk berpikir dan sudah datang kepada kamu an-nadhir? Nadhir ini terjemahannya adalah memberi peringatan. Siapa an-nadhir itu Pak? Menurut Imam Bukhari, an-nadhir itu adalah asyaib, uban, rambut yang sudah putih ya. Jadi kalau bapak-bapak yang rambutnya sudah putih ini sudah dekat sekali. Nah ini siap-siap aja Pak. Yang masih hitam jangan menang-menang karena itu bukan kepastian ya, setiap orang itu berubah. Saya punya seorang teman Pak sejak usia SMP sudah berubah, ternyata kelainan itu, kelainan hormonal. Tapi kalau orang yang tadinya rambutnya hitam terang tiba-tiba usia 62 ada yang putih-putih itu namanya nadhir, peringatan, sinyal sebentar lagi akan menghabisi kehidupan, kematian sudah dialami itu nadhir. Nah kemudian dibuktikan juga dengan menurunnya fungsi organ, fungsi penglihatan, pendengaran, pengecapan, perasaan juga berkurang, berpikir juga sudah menurun ya, ingatan sudah sering lupa, baripogo itu pertanda memang hadir Pak, peringatan sinyal kehidupan akan segera berakhir. Apa hikmahnya hadirin? Hikmahnya pertama agar manusia menyadari Pak,
bahwa di dunia itu sudah lama. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa sombong. Karena kalau manusia itu muda terus, sehat terus, kuat terus, kaya terus, akan sombong. Tapi kalau misalkan orang sudah kena penyakit lumpuh, penyakit berubah, sombong di mana, Pak? Masa orang sudah jalan kaki pakai tongkat, didorong jadi sombong kan? Jadi itu untuk menghilangkan kesombongan dan juga untuk memperingatkan persiapan dengan amal-amal terbaik. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, orang yang menyukai habis perasaan kita. Ini kalau saya bertanya kepada seluruh hadirin, sepakat dengan nomor 2. Tidak ada yang menyukai kematian. Inginnya itu hidup. Walaupun masih datang, tapi kita berusaha untuk menghindari. Bukan untuk menghindarinya, tapi memperlama hidup, menunda kematian lebih lama lagi. Walaupun pada akhirnya mati juga. Walaupun ditambah 1000 tahun lagi, akhirnya kan mati juga. Itu naluri manusia itu tidak menyukai kematian. Nah, ini hadis Nabi yang cukup panjang, riwayat Bukhari. Hadis ini diawali dengan pernyataan Nabi. Begini kata Nabi, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa orang yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan dia. Katanya tidak senang. Ini maksudnya apa? Kita belum selesai. Nah, kemudian wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Nah, ketika Nabi menyebutkan siapa orang yang senang bertemu dengan Allah, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, inna lana krahul maut." Kami ini semuanya benci dengan kematian. Kenapa engkau katakan ada orang senang bertemu dengan Allah? Maksudnya apa? Nah, kata begini, kematian itu dibenci, betul. Tapi ketika kematian datang, ada orang yang Allah berikan kabar gembira. Seperti sudah dibahas dulu, Pak, ya. Jangan takut menghadapi mati, jangan takut menghadapi kejadian setelah mati, jangan bersedih, di depan kamu surga tersedia. Nah, ini perhatikan, ketika kematian sudah diambang pintu, diberitahu kabar gembira, jadi senang kan? Senang bertemu dengan Allah. Awalnya ketika masih normal, sehat kan tidak suka dengan kematian. Tapi ketika sudah datang dan Allah menyampaikan kabar gembira, senang juga bertemu dengan Allah. Nah, bagi orang-orang kafir, orang-orang durhaka, yang ahli maksiat, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkapkeun yang elak. Nah, ini tentu dia benci dengan bertemu Allah. Allah pun benci bertemu dengan dia. Kenapa? Diancam dengan neraka. Itu maksudnya. Jadi secara umum, setiap orang itu tidak suka dengan adanya kematian. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, tidak ada orang yang mengetahui saat kematian. Ini di Quran sudah dijelaskan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana ia akan mati, termasuk kapan dia akan mati. Termasuk, nah ini di dalam hadis kita katakan, jangankan kita, orang-orang yang dekat dengan Allah saja, para nabi, para rasul, ternyata mereka itu tidak tahu tentang kematian datang. Ini ada contoh pada hadis yang sering dipertanyakan tentang maksudnya apa. Jadi suatu hari ketika Nabi Musa sedang duduk di tengah rumahnya, datanglah seorang laki-laki. Ternyata itu malaikat maut akan mengambil nyawa Nabi Musa. Tapi si malaikat itu menyerupai manusia. Nah, begitu datang, tangannya itu kan menggerayang akan nyambut nyawa. Musa kan kaget, langsung kan ditangkis tangannya dan ditampar wajahnya sampai matanya copot. Jagoan Nabi Musa ya. Malaikat ditampar sampai buta sebelah, matanya copot keluar. Nah, ini memang kalau kita membaca kisah Nabi Musa di Quran, di hadis ya, kesannya dia itu orang yang gagah, yang punya kekuatan hebat. Di dalam surat Al-Qasas, Pak ya, Al-Qasas tuh, di masa muda ketika Nabi Musa itu masih bujana, belum jadi nabi. Nah,
dia itu berjalan di kota Memphis, Pak, Mesir, Pak. Nah, di kota Memphis dia bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang bertarung. Yang satu adalah orang Mesir, anak buah orang Mesir, anak buah Firaun. Yang satu adalah golongan dia, Bani Israel. Dan tidak seimbang. Postur tubuhnya orang Mesir itu tinggi besar, sementara temannya dia tuh kecil. Maka wah, keteter, Pak. Nah, Musa itu merasa harus membela nih orang yang keteter. Dia langsung melompat dan memukulkan tinjunya ke wajah orang Mesir. Langsung Pak terjungkal mati. Karena hebat, bisa dielek kan, langsung mati. Kafir kan, nggak sengaja. Akhirnya dia kan dibunuh oleh pemerintah karena membunuh orang nggak sengaja. Larilah masyarakat kemana? Ke negeri Madian, berjumpa dengan calon istrinya, Pak. Akhirnya dia di negeri Madian selamat. Silakan lihat surat Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa itu memukul orang yang akan menganiaya Bani Israil. Sekali pukul mati, nggak sengaja. Nah, ini di sini menampar makal muka manusia sampai matanya copot keluar buta. Pergilah makal maut, ya Allah, laporan saya ternyata ditampar oleh hamba Engkau Musa, tidak sempat mencabut nyawa sampai saya buta. Nah, Allah tuh kemudian memberikan matanya, Pak, dan ternyata normal kembali. Nah, sekarang datang kepada dia, jangan menyamar, malaikat beneran. Nah, ketika datang berkata, Musa, kemarin aku datang kepada kamu nampar saya. Oh, kemudian kamu malaikat? Iya. Nah, boleh jadi jelema, sudah jelema jahat, tapi campur saya. Jadi Musa itu menampar malaikat karena manusia penampilannya. Nah, setelah tahu itu malaikat maut, Musa bertanya, untuk apa datang kepada saya? Ya, sesuai dengan ketentuan, hari ini adalah hari terakhir hidup. Siaplah untuk kembali kepada Allah. Ya siap, Pak, tidak menampar lagi. Menampar juga kan tidak ada manfaatnya, akhirnya matilah Musa. Ini menarik, Pak. Jadi Nabi Musa tidak tahu kematian. Padahal ketika datang malaikat maut itu harusnya mati saat itu. Cuma karena penampilan manusia ditampar oleh malaikat. Itu tentang Nabi Musa. Kemudian Nabi ini, Pak, Nabi Adam alaihissalam juga sama. Nabi Adam itu umurnya panjang. Ya, ratusan tahun. Nah, cuman beliau itu memberikan 40 tahun umurnya kepada kepada Nabi Daud. Diberi 40 tahun ke umur. Jadi umur saya nyatanya berikan kepada 40 tahun. Nah, ketika saatnya tiba, kita hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika tiba kematian, datanglah malaikat maut. Dan kata malaikat maut, saatnya hari ini kamu harus mengakhiri kehidupan. Kata Adam, kan saya masih punya umur 40 tahun lagi. Kata malaikat, kan sudah diberikan kepada Daud. Kamu lupa? Oh, jadi tidak ingat, Pak, saat kematiannya dicabut nyawa, matilah Nabi Adam. Nabi-nabi lain juga sama, tidak tahu kapan kematian datang. Jadi itu nabi-nabi, apalagi kita, apa yang bukan nabi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada orang yang yang keempat, firasat kematian. Apa firasat itu? Tanda-tanda yang menjelang kematian datang. Tapi menurut keterangan dan juga kenyataan, tidak semua orang mendapatkan firasat. Ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Nah, contoh yang mendapatkan kita, Pak, Rasulullah SAW itu sudah menyadari kematian akan datang. Cuman kapan saatnya belum tahu. Apa? Ini pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Ini di dalam hadis-hadis tentang saum Ramadan mungkin sudah dibahas, Pak, ya. Itu disunahkan kan ketika 10 terakhir itu itikaf di masjid, Pak, ya. Nah, itikaf yang sesuai sunnah yang ideal itu sebenarnya adalah
masuk ke masjid itu pada malam 21. Udah buka masuk ke masjid dan tidak pulang ke rumah. Nginap di masjid. Jadi kalau siang hari tidur di masjid, makan di masjid, buka di masjid, sahur di masjid. Ya boleh kalau mau mandi atau mau ke toilet keluar kan, tapi bukan pulang ke rumah. Kalau ada tempat mandi ya mandi, masuk lagi ke masjid. Nanti keluar itu subuh, subuh pada sahur terakhir. Gitu. Udah 10 malam berarti kan? Itu itikaf yang sesuai sunnah. Tapi ya para ulama umumnya berpendapat itikaf itu kalau minimalnya boleh berhenti di masjid hanya untuk ibadah beberapa saat, 1 jam 2 jam. Itu itikaf yang di kita apa ya? Jadi masuk ke situ jam 10, jam 12 pulang, besok datang lagi kan itu ya. Siang hari kalau itu masih tidur kan? Nah itu boleh juga sih, tapi kurang utama dibanding itikafnya lagi. Nah yang menarik Pak, ketika 10 Ramadan 10 Hijriah itu Ramadan terakhir, beliau itikafnya 20 hari. Jadi dari tanggal 11 itikafnya sampai terakhir. Kenapa 20 hari? Ternyata itu firasat bahwa tahun depan beliau tidak itikaf lagi. Kenapa? Sudah keburu wafat. Ini firasat. Nah, itu tentang firasat kematian. Nanti itikafnya 20 hari. Jadi kalau di antara bapak mungkin ada itikafnya jadi rajin ya, tarik maut gitu. Kita jangan mengatakan tuh, rajin ke masjid tarik mautnya jangan. Itu sok tahu namanya. Dan menunggu takuti panjangan. Kalau Nabi 20 hari itu. Ini tentang itikaf sedikit saya memberikan sedikit koreksi Pak ya. Di kita itu banyak juga Pak teman-teman saya kalau itikaf itu dipilih Pak malamnya. Hanya malam ganjil saja. Betul. Ya nusuri di dalam lama ya. Jadi malam 21 ke masjid, besok kita ngomongnya sare Pak. Malam 23 ke masjid lagi, 24 nanti. Kenapa? Sebab itikaf saya mencari Lailatul Qadar. Nah ini kita koreksi pada dua segi. Pertama, kapan Lailatul Qadar? Memang banyak hadis mengatakan malam ganjil, tapi tidak menutup kemungkinan malam gelap pun bisa terjadi. Hanya galibnya, umumnya pada malam ganjil, tapi boleh juga pada malam gelap. Satu itu. Yang kedua, kita lihat kenyataan Pak. Nah, sering kan Ramadan kemarin aja itu beda malam ganjil gelap tiap orang. Mungkin menurut Bapak malam 21, menurut orang lain malam 22. Itu ya? Kan awal Ramadan ini sudah beda. Ya kita jangan membandingkan ormas ke negara aja lah. Ketika 19 Februari hari Rabu, Saudi sudah saum. Bapak kan masih makan kolak Pak. Ya, masih mau ya. Karena Kamis tuh. Jadi kalau nanti di Saudi malam 22, di sini malam 21. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar malam ganjil itu malam ganjil versi yang mana? Versi Indonesia, versi Arab Saudi. Sedangkan malam itu hanya sekali Pak turunnya. Jadi mungkin aja malam ganjil di Saudi genap di Indonesia, atau mungkin genap di Saudi ganjil Indonesia. Jadi kalau kita mencari malam Lailatul Qadar itu tiap malam sejak malam 21. Jadi jangan hanya mencari malam ganjil saja, sebab faktanya sekarang itu beda-beda. Mengawali Ramadan dan mengakhiri juga beda-beda. Jadi kita harus melacaknya secara lengkap. Jadi tambahan tentang fikih sedikit ya. Nah kembali ke hadis yang tadi. Jadi biasanya Nabi itu itikaf 10 hari. Tapi pada Ramadan terakhir beliau 20 hari. Ternyata tahun depan beliau sudah wafat. Beliau meninggalnya bulan apa Pak? Yang bulan awal kan? Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar. Jadi 6 bulan kemudian beliau wafat. Jadi Ramadan tahun depannya beliau sudah tidak ada. Itu firasat kematian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau itu melakukan haji, ibadah haji,
namanya haji wada kan, haji perpisahan. Karena beliau itu haji cuma sekali, itu haji pertama dan terakhir. Jadi beliau itu berhaji pada saat-saat menjelang meninggal. Nah, ketika beliau itu selesai melontar jumroh di Aqabah tanggal 10, beliau berkata kepada sahabat, "Litaqudu manasikakum, fa inni la adri la ahujja ba'da hajjatiha." Sahabat, ambillah manasik haji dari aku. Jadi lakukanlah haji seperti yang aku lakukan, jangan menyimpang. Sebab boleh jadi tahun depan aku tidak bisa haji lagi. Jadi ini isyarat tapi rasa Nabi itu wafat setelah ibadah haji. Betul aja. Ini kan ibadah haji bulan apa? Dzulhijjah apa ya? Ternyata bulan depan yang Muharram, Safar, bulan awal 3 bulan kemudian beliau wafat. Pada tanggal 12 bulan awal akan beliau wafat. Jadi ini firasat kematian. Nah, tentu saya tidak semua orang Pak punya firasat. Ya mungkin di antara Bapak juga sering ya, pernahlah paling tidak mendapatkan orang yang berkata agak aneh. Misalkan, aduh ya, seorang Bapak, nah Bapak akan pergi jauh ya, hati-hati di rumah, mungkin nggak ketemu lagi. Ngomong apa sih Bapak? Sore hari dia ngomong itu, besoknya meninggal. Ternyata jauh ke mana, ke alam barzah, bukan ke Surabaya. Itu perginya. Ini saya dapat cerita dari Augusman, temannya Mang Ibing ya. Ketika Mang Ibing pulang dari Sumedang, nelfon, saya mau juga narik balik lah ke TV. Panas balik, bukan balik aja. Ternyata besoknya meninggal. Ini namanya firasat kematian. Jadi kalau Bapak ngomong aneh-aneh, Pak itu hati-hati, itu firasat. Jadi kalau yang biasa-biasa, rek balik saya mah, bisa rek balik, balik ke mana? Padahal itu ngomongnya di rumah. Rek balik, cek semua kamar dulu lah. Atau dibawa balik ke si Bapak. Ini berarti ya, ngomong aneh itu firasat kematian. Nah ini tentang firasat. Kemudian yang kelima, tahapan mati. Nah tahapan, ada 3 tahapan. Nanti kita akan mengalami, tenang saja Pak, jangan khawatir Pak. Jadi untuk prakteknya masing-masing Pak, simulasinya oleh masing-masing. Tidak bisa kita mempraktekkan ini bukan wudu, bukan sholat Pak, itu kematian. Tahap pertama itu sakaratul maut. Sudah pernah dibahas lebih banyak sepintas. Sakarat itu artinya mabuk atau ngeri atau galau. Sakarat. Kalau perhiasan itu menunjukkan nilai Pak, emas 24 karat. Kalau emas sakarat, nah ini Pak. Jadi pertama itu orang akan mengalami kegalauan, peristiwa yang menyakitkan menjelang kematian. Ya, kalau kita melihat orang sakit, ya Pak, kebayangkan orang yang sakit itu ketika sudah tidak bisa bertahan lagi, dia akan mengakhiri kehidupan itu pasti Pak lebih sakit daripada sebelum mati. Itu adalah sakaratul maut. Nah, ada orang bertanya, bagaimana tingkatan kesakitan orang yang menghadapi kematian? Itu berbeda-beda. Ini tergantung ya kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tolong garis bawahi, ini menurut keterangan kan, kesakitan sakaratul maut tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Begini artinya, bisa saja orang yang soleh berat sakaratul mautnya, dan orang yang banyak dosa ringan. Nah, buktinya apa? Orang yang paling soleh siapa Pak sekarang di dunia? Nabi kita kan. Nabi kita itu kan orang yang paling soleh. Nah, tapi ketika beliau itu sakit keras menjelang kematian, nah dijenguk oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, kata Ibnu Mas'ud, saya masuk menjumpai Rasulullah yang sedang sakit keras. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, engkau ini ternyata demam berat ya. Kata Nabi, betul sekali, demam yang aku alami 2
kali lipat demam yang kalian alami. Kalau kita kan suhu tubuh 36-37 normal, kalau sudah 40-50 demam banget. Nabi mungkin 100 kali akan demamnya, seperti air yang mendidih. Bayangkan Pak, pusingnya, sakitnya, demam yang sangat tinggi suhunya. Nah, Nabi itu kan orang soleh, tapi beliau mendapatkan sakaratul maut yang cukup berat. Nah, tapi intinya, kalau orang merasa kesakitan berat ketika sakaratul maut, hikmahnya apa? Untuk menghapuskan sebagian dosa atau untuk menambah pahala. Jadi untuk menjadikan bekal mencapai usul khotimah. Jadi kira-kira begini Pak, kita terima saja lah. Kalau misalkan Bapak itu ternyata berat, itu jangan marah-marah. Wah, ini marah-marah berarti tidak lulus uji. Sabar, ini mungkin cara Allah. Saya turun masa Pak, masih tesok sering karena abang-abang ngaji. Kali sok darah konsumsi, sok berkesenangan. Oh, pilih lagi nanti gantian misalkan kedua kita. Saya tekal sholat banyak melamun, misalkan secara sering telat, sering akhir waktu. Nah, jadi itu hikmahnya mungkin untuk mengganti kekurangan kita selama hidup. Ya, memang ada doa yang diajarkan oleh para ulama kan, Allahumma awin alaina rizqan. Ada doa Allahumma awin alaina rizqan. Ya Allah, ringankan kami ketika menghadapi. Boleh Pak dibaca doa itu. Ya, kita mah ingin ringan tapi banyak pahala, dosa terhapus supaya bisa saja usul itu. Tapi sekali lagi Pak, tidak menunjukkan kemuliaan orang kalau berat ringannya sakaratul maut. Nabi sendiri orang yang paling soleh ternyata berat menghadapi sakaratul mautnya. Nah, kemudian yang kedua, tahapan kedua, al-ihtidor. Nah, ihtidor itu adalah saat orang dicabut nyawanya, diambil ruhnya. Itu menurut hadis-hadis Pak, dari Bapak ruh diambil dari kaki. Makanya kalau orang itu akan mati, kakinya dulu Pak yang mati itu. Terakhir kepala. Saya pernah menjelaskan waktu bikin jenazah Pak ya. Kalau orang itu mati kan suka melotot, maka itu ditutup. Nah, kenapa orang melotot? Nah, ini juga Pak harus benar Kak menyikapi. Jangan dikaitkan dengan kesolehan. Wah, jangan barang baju yang melotot jangan jalan. Jangan. Itu menurut hadis. Kenapa orang melotot? Ketika ruhnya di kepala, matanya melihat. Apa kumaka? Dia kan ke atas. Nah, ketika sudah lepas nyawa, matanya belum kembali itu. Ada juga lepas matanya balik lagi betul. Tapi kalau belum kembali, nah kita tutupkan orang-orang itu. Jadi jangan dikaitkan ini para baju, bukan. Itu melihat ruh yang sedang pergi meninggalkan tubuhnya. Nah ini namanya ihtidor. Dan ini masalah goib. Kita tidak bisa menerapkan lebih jauh ya. Hanya bisa mengalami masing-masing. Jadi ini pengalaman penantian akan membuktikan. Benar nggak? Bisa terpercaya juga tidak lakukan. Percaya aja Pak, yakinilah ini keterangan dari hadis Nabi. Jadi sakarat, ihtidor, yang ketiga terus mati Pak. Selesai itu sudah tidak sakit lagi. Makanya kalau orang sakit keras mati kemudian rumah sekarang Bapak sekarang tidak sakit lagi, sehat, namun itu orang meninggal kan sudah tidak merasakan apa lagi. Jadi jangan sampai orang sudah meninggal dianggap masih hidup enggak. Makanya kalau cerita orang yang wasiat begini, ada orang